Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini yang pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian dari Pancasila. Nah, kita telah tahu bahwa Pancasila itu merupakan sebuah dasar filsafat negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi dasar serta ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk persatuan dan juga kesatuan serta menjadi bagian dari pertahanan bangsa dan negara kita yaitu negara Indonesia. Pancasila juga adalah satu-satunya ideologi yang dijalankan atau dianut dan diterapkan oleh negara kita pada saat ini. Keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi salah satu kekuatan Pancasila dalam mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengenai era proklamasi. Nah, Ketua BPUPKI DR Rajiman Widioningrat meminta kepada sidang untuk mengumumkan dasar negara Indonesia jika pada tanggal 29 Mei 1945. Begitu lamanya penjajahan di bumi pertiwi yang menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Atas permintaan itulah figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Sehingga pada sidang pertama BPUPKI yang disahkan dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato yang menyampaikan usulannya tentang dasar negara Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat beberapa hal yang terjadi sebelum proklamasi. Nah, hal yang pertama yang terjadi sebelum proklamasi yaitu dibentuknya BPUPKI dan PKI yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara. Yang kedua yaitu pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, hal itu terjadi karena adanya serangan mendadak yang dilakukan oleh Jepang terhadap pangkalan laut AS di Pearl Harbor, di mana pada tanggal 7 Desember 1941. Yang ketiga yaitu Jepang menyerah kepada Sekutu. Yang keempat yaitu Rengas Dengklok dan penyusunan naskah. Kemudian yang kelima yaitu proklamasi. Yang berikut yaitu pada era kemerdekaan. Nah, pada era ini dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 yang mulai menurunkan moral dan semangat tentara Jepang karena bom tersebut. Setelah itu sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI dan menegaskan keinginan dan tujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua dijatuhkan bom lagi di Nagasaki. Dengan begitu membuat tentara Jepang itu menyerah kepada Amerika dan Sekutu. Dengan adanya peristiwa ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tepat tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perlindungan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat. Yang berikut yaitu sejarah politik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Dan di masa awal kemerdekaan itu terdapat 3 masa. Yang pertama yaitu masa RIS, kemudian masa demokrasi terpimpin, dan juga masa demokrasi parlementer. Nah, yang pertama yaitu masa RIS. Nah, pada masa RIS ini sistem pemerintahan itu parlementer sehingga segala tindakan pemerintah yang bertanggung jawab adalah menteri-menteri. Yang kedua yaitu pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini sistem demokrasinya itu di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Yang terakhir yaitu masa demokrasi liberal atau parlementer. Nah, pada masa ini sistem politik itu menganut kebebasan individu, di mana dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari setiap kekuasaan pemerintah.
Berikutnya yaitu era Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini terjadi selama 20 tahun lamanya, di mana dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pada tahun 1945 hingga berakhir di tahun 1966. Nah, Orde Lama ini terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 hingga 1950, kemudian periode 1950 hingga 1959, serta periode 1959 hingga 1966. Pada masa Orde Lama, terdapat 2 pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka memenuhi anjuran presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Atas kejadian tersebut menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juni 1959. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana daerah tersebut berlangsung selama 32 tahun, menggantikan masa Orde Lama. Pada era Orde Baru ini, segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan seperti inflasi, kemudian mata uang nasional yang stabil, dan awalnya masa ini untuk menata kembali kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun pemerintah tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Selama 32 tahun memimpin, ternyata Presiden Soeharto justru mementingkan kelompok-kelompok tertentu saja, sebab terjadinya perubahan masyarakat pada masa Orde Baru karena masyarakat mulai merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Di sini kita dapat melihat sistem pemerintahan pada masa Orde Baru, di mana yang pertama yaitu menerapkan pengajaran P4 atau pelaksanaan pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. Kemudian sistem pemerintahan yang kedua yaitu Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Yang terakhir yaitu era reformasi. Gerakan reformasi terdapat di atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Ketidakadilan terjadi di berbagai bidang seperti politik, hukum, dan ekonomi. Nah, reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan di mana kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang lebih baik. Pola kehidupan masyarakat ikut berubah seiring berubahnya pola pemerintah dari Orde Baru ke masa Orde atau reformasi. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang seperti dalam kehidupan politik, ekonomi, dan juga sosial budaya. Setelah kita mengetahui dari masa Orde Baru hingga masa reformasi, kita perlu mengetahui sebab akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru menuju ke masa reformasi. Nah, di sini yang pertama yaitu pembangunan yang tidak merata. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah-wilayah lainnya. Hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetap merasakan kemiskinan, padahal mereka juga turut menyumbangkan divisi lebih besar untuk negara seperti Kalimantan, Riau, dan juga Papua. Sebab akibat yang kedua yaitu politik didominasi Golkar. Nah, kita lihat di era Orde Baru terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh Partai Golongan Karya atau Golkar. Nah, hal ini karena semua elemen pemerintahan atau pegawai negeri diharuskan untuk memilih partai tersebut, sehingga Partai Golkar mengalami kemenangan.
Sebab akibat yang ketiga yaitu retaknya kekuasaan Orde Baru. Nah, krisis moneter yang terjadi di tahun 1997 yang terjadi di kawasan Asia Tenggara juga berdampak ke Indonesia. Selain itu, pemerintahan Orde Baru mulai retak. Nah, penerapan sistem sentralistik dan militeristik tersebut menjadi salah satu penyebab keretakan dari Orde Baru atau kekuasaan Orde Baru.